Nah, itu dia. Sekarang baru masuk kita. Apa kata mufassir? Yaitu judulnya At-Tafsir wal Bayan. Yukhbirullahu ta'ala anis su'ada wa ma a'adda lahum minal karamah wan na'imil muqim. Allah memberi informasi kepada kita tentang orang yang bahagia serta kehormatan dan kenikmatan tadi yang Allah janjikan kepada mereka. Oma ada dan apa yang dia janjikan lahum buat mereka minal karomah, minnya bayan, berupa kehormatan, wa naim, kenikmatan, al mukim, yang abadi, mukim, nginep. Kalau kita mukim di pondok tuh, sekolahan ke rumah enggak, maka disebut mukim tuh. Bayaqulu, maka Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza, sungguh lil muttaqina mafaza. Ini udah sungguh satu taukid. Oke. Kemudian ada qasar. Tadinya inna mafaza lil muttaqin. Dan qasar itu salah satu bentuk taukid. Sesungguhnya tempat keberuntungan itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Tuh. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa badal. Apaan itu mafaza? Oh, hadaik, kebun. Ada buah, ada tumbuhan. A'naba. Padahal buah dimaksud banyak. Ada, jangan sebutin, nggak enak. Ada rambutan, ada nangka. Durian lewat lah, emang kemarin lewat mulu. Tapi kemudian yang disebut di sini anaba anggur. Nah, memang menurut Allah juga bahwa dari sekian makanan buah-buahan yang memang ada kesan, kesan eksekutif apa kesan apa ya? Durian mah kecil dah. Anaba. Tuh, gitu. Kecil durian, soalnya apa artinya? Ini nggak usah pada tersinggung ya. Emang kita kebetulan kita buah-buahan. Ini mah udah diceritain buah-buahan pakai ayat Quran masih aja. Wa kawaiba. Tuh, di dalamnya ada ya bidadari katakanlah. Ya, wanita belia cantik. Atroba. Atroba dari kata tirbun, sebaya. Wakaksan dihakok. Dan juga ada gelas-gelas yang penuh dengan khomer. Dicoba. Disebut khomer, di sana udah menjadi sebuah kehormatan. Demikian juga ketika Allah menyebut a'naba. Kenapa yang lain nggak disebut a'naba? Kenapa yang disebut ini khomer? Karena memang Allah luar biasa aspiratif. Orang merasa bangga mendapat puncak kebahagiaan minum adalah dengan khomer. Akhirnya yang disebut ini ka'san dihaqo penuh dengan khomer. Ai inna lillazina taqaw rabbahum. Sesungguhnya orang-orang yang takwa kepada Tuhan mereka. Bagaimana takwanya? Bil amal. Yaitu dengan amal, kerja. Kerja apa? Biawamirihi, melakukan apa yang diperintah, wajtinab nawahihi, menjauhi yang dilarang. Kenapa? Fauzan. Mereka mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Zofron, kemenangan. Sama. Bil matlub. Dengan sebab apa yang dia minta. Ya, sesuai maksudnya itu. Sesuai dengan yang dia minta. Wanajat dan selamat dari neraka. Bagaimana selamat? Bil istimta.
yaitu dengan menikmati bilbasatin, kebun-kebun, zatil asjar yang ada pepohonan, wal asmar, buah-buahan, wal a'nab, dan anggur, al-lazizah. Al-lazizah artinya yang lezat, at-ta'mi. Jadi ketika Allah dalam Al-Baqarah berkata, kullama ruziqu minha min samaratir rizqan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Buah-buahan dari aspek jenis antara dunia dan akhirat itu sama dan sebangun. Itu anggur disebut. Ada yang lainnya lagi. Umpamanya apa? Ada pepaya enggak? Ada pisang enggak? Semua buah di surga adalah sama jenisnya. Cuma beda kualitas nikmat dan lezatnya yang berbeda. Paham itu? Apa kok bisa bilang bahwa buah-buah surga itu sama dengan dunia? Allah yang cerita. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu. Mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini dia rezeki yang dulu pernah waktu di dunia, maksudnya kita diberikan. Iya. Mutasyabiha, sama, tapi kualitasnya berbeda. Nggak apa-apa, saya nanti dapat durian yang di sana aja lah. Kalau di sini enggak. Kalau di sini enggak juga, ya udah yang di sana aja ya. Iya. Pak Jamal ini diterusin atau jangan? Terusin kalau ada durian. Iya. Berikutnya kemana? Wabin sahur. Juga kenikmatan perempuan. Al-hur. Ini emang ada itu apa namanya? Teologi gender ya. Teologi gender gimana itu? Pengembangan dari emansipasi. Emansipasinya sudah usang, akhirnya masuk ke ranah namanya gender. Ada satu sisi kelompok yang mencoba menetralisir adanya pembedaan antara laki dan perempuan. Di antara ayatnya yaitu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Seolah wanita itu menjadi objek. Dan kemudian ada contoh-contoh lain ayat yang hanya menyebut bidadari perempuan. Maka dia sebagai objek. Oh, ini nggak adil. Harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga Al-Quran tidak membedakan dalam konteks ibadah pun tidak antara laki dan perempuan. Dalam konteks hak dan kewajiban juga sama. Dalam konteks menuntut ilmu juga sama. Kalau sebatas itu memang masih diiyakan oleh Al-Quran. Tapi dalam batas-batas lain perempuan juga harus bertinju. Perempuan juga harus, itu mau udah kebablasan. Maksud saya ke hur. Hur itu bukan lil muzakkar saja. Paham itu? Nah ini pola kalimat buat muzakkar dan muannas. Arti singkatnya, hur itu bukan cuma bidadari, tapi juga bidadara. Paham itu? Jadi yang laki dapat bidadari, yang perempuan dapat bidadara. Paham itu? Ya. Bagaimana itu pendekatan bahasanya? Hur itu jamak. Mufradnya ahwar. Ahwar. Polanya yaitu ahmar, aswad, abyad, dan seterusnya, akhdar. Ahmar, muannasnya hamro. Ahmar muzakkar, hamro muannas. Oke, saya teruskan.
Aspar, sopro, azrok, zarko, abyad, baydo. Itu muzakkar muannas. Tapi giliran jamak, baik muzakkar sama muannas itu sama jamaknya. Abyad, jamaknya bid. Aswad, sud. Bid mah karena ada i'lal di situ. Ahmar, humr, humrun. Asmar, yang hitam manis, summer. Sama nggak tuh? Ahwar, hur, jamak. Lil muzakkar wal muannas. Tapi kemudian dalam konteks ini termasuk yang cenderung bahwa seolah-olah yang ada bidadari saja, bidadara tidak ada. Wabin nisa'il hur. Itu kenapa itu yang penting dipertanyakan. Sebab memang ayatnya mengarah ke situ. Coba lihat di surat apa yang bunyinya itu zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Jadi kecenderungan laki-laki, kecenderungan manusia itu selalu kepada an-nisa. Itu bagian dari fitrah Allah. Kan secara faktual bukan berarti cuma laki aja yang senang perempuan. Perempuan senang laki apa enggak? Tuh gitu. Jadi diambil dari yang lebih menonjolnya. Saya beri ilustrasi. Di perapatan, lampu sebenarnya ada 3. Ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Iya atau tidak? Tapi yang beredar dalam berbahasa, dalam pergaulan, saya tunggu di lampu merah ya. Bukan berarti hijau nggak ada, berarti kuning nggak ada. Nah itu namanya alam ghalabah. Karena yang menang adalah merah, lebih menonjol. Begitu juga wabin nisa'il hur, al-kawaib. Al-kawaib yaitu yang sebaya ya, atroba yang tadi itu umur 17-an. Zawatil asda. Zawat yang punya. Asda dari sadiun yaitu susu. Al-qaimah. Qaimah kan tadinya berdiri. Jadi yang masih seger, yang masih menonjol. Itu dibahasakan oleh mufasir dengan qaimah berdiri. Paham itu? Paham nih orang tua saya diajak ngomong. Ala sudurihim. Berdiri di dada mereka. Lam tata kasar. Tata kasar tadinya pecah. Lam tata dalla. Dalla itu turun. Tuh kayak begitu mufasir menjelaskan kepadanya. Ya. Al-mutasawiyat fis sinni. Sama dalam usia. Wabitana wulil kuus. Sambil memegang. Tanawul mendapatkan. Memegang atau menikmati gelas-gelas yang penuh. Al-mutro'ah sama dengan al-mamlu'ah. Penuh. Penuh dengan apa? Bil khomer. Dengan khomer. Ghairil muskirah. Khomernya tidak memabukkan. Khomernya tidak memabukkan. Jadi ketika hidup di dunia ada yang diharamkan, maka yang diharamkan nanti di surga jadi halal. Ini dia dalilnya, bukti. Udah halal. Kenapa di surga diharamkan? Karena memabukkan. Kalau di surga udah nggak ada memabukkan lagi. Tuh gitu. Wa'atful a'nab alal hadaik min atfil khos alal am. Ini dia nih, kenapa si a'nab, anggur yang disebut, yang lain enggak. Mengatof a'nab, anggur, dengan hadaik, wahadaiko a'naba gitu kalau nggak salah ayatnya ya. Ya. Adalah ataf khos dengan umum. Maksudnya apa?
ketika Allah menyebut hadaik, hadaik artinya bustan, bahasa Latin, kebun-kebun, bukan sembarang kebun yang berpepohonan, pepohonannya juga berbuah, itu udah masuk anggur. Terus disebut lagi anggur. Itu yang dimaksud atful khas alal am. Mengatafkan yang khusus dengan yang umum. Kalau dalam balaghah itu namanya itnab. Zikrul khas ba'dal am. Menyebut yang khusus setelah yang umum. Kenapa? Karena memprioritaskan, ingin menonjolkan yang khusus. Ada juga sebaliknya. Contoh lain, umpamanya dulu di kelas pernah saya berikan ilustrasi. Saya ceramah di depan para hadirin. Lalu saya berkata, para hadirin yang saya muliakan, tuh semuanya kena. Disebutin lagi, Pak Lurah, tuh, terus Pak RT, Pak RW, dan seterusnya disebutin. Itu namanya zikrul khos ba'dal am. Modelnya kayak begini. Sebab setelah menyebut hadaik, terus a'naba. Itulah yang dimaksud zikrul khos atau atful khos al-am. Alladzi yadullu ala ta'zimi halitil kal a'nab. Apa maksudnya? Maksudnya menunjukkan bahwa Allah mengagungkan, memprioritaskan, membesarkan, memuliakan gitulah kalau diteruskan a'nab ketimbang yang lain, anggur ya, ketimbang yang lain. Iya. Jadi yang suka durian nggak masuk di sini. Ini yang masuk yang suka anggur saja ya. Wa fassara Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mentafsirkan mafaza biqaulihi mutanazzihan. Dengan tafsirnya kata-kata mutanazzihan. Artinya bersih. Apa maksudnya? Jadi hada'iqa wa a'naba, kebun-kebun dan anggur. Kalau menurut Ibnu Abbas, anggur bukan anggur dalam artian harfiah, yaitu buah. Tetapi mutanazihan. Buah-buahnya yang bersih-bersih. Tanazu artinya bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kekurangan. Ya. Jadi kalau dimakan sama bijinya juga nggak apa-apa. Tapi kalau di dunia makan sama bijinya, walaupun ada sementara pendapat katanya justru bijinya itu yang mengandung obat. Sama kulitnya, kita mah tetap aja kita buang. Ya, apalagi kalau yang udah nggak punya gigi. Ngapain segala biji anggur dikunyah-kunyah. Gitu kurang lebih. Itu maksudnya tanazuh. Paham? Membersihkan dari segala kekurangan. Warajjahahu Ibnu Katsir. Dan itu diakui, dimenangkan oleh Ibnu Katsir. Kenapa? Li'annahu ta'ala qala ba'dahu. Sebab Allah Ta'ala setelah itu berkata hadaik. Hadaik artinya kebun-kebun tadi. Wal hadaik al-basatin minan nakhil wa ghairiha. Padahal al-hadaik adalah artinya kebun yang isinya pohon-pohon kurma dan lain-lain. Iya, konotasi mereka nggak ada model kebun di kampung kita. Ada nangka, ada pisang, ada cempedak. Sana kan pohonnya ya kurma, dia nyebutnya kurma gitu kurang lebih. Lain ikutnya. Mereka tidak mendengar di dalam surga lagwa. Lagwa tadi sudah aibatilan. Wala kizaba, kebohongan. Bohong cuma ada di dunia. Tentu yang penuh dengan kebohongan. La yasma'una fil jannah al batil. Artinya mereka di dalam surga tidak mendengar kata-kata batil. Minal kalam, kata-kata batil. Wala yakzibu ba'duhum ba'dho. Satu sama lain tidak berkata bohong. Ta'ala wa fi wala taksima. Dalam firman lain
yang berbunyi la lagwa fiha. Tidak ada kebatilan di dalamnya, dalam surga, wala taksima. Tidak ada atur. Wahda alin ala nazafatil sumuwiha al-adabi. Dan ini menunjukkan atas bersihnya lingkungan. Wasumuwiha, dan tingginya lingkungan dari segi etika. Kayak begitu. Nabi Adam sebelum turun ke dunia, dia dimasukkan ke surga. Dan tafsir disebutkan, agar dalam rangka membangun dunia, dia punya contoh, ya, yang bisa dicontoh, yaitu di surga. Dan itu logik sekali. Indonesia dalam membangun dan mengatasi kemacetan, umpamanya ada pejabat tertentu yang kunjungan ke negara lain dalam rangka belajar, kurang lebih begitu. Dan itu juga bagian dari naluri manusia. Saya mau bikin apa, tapi contohnya mana? Baik secara fisik maupun secara non-fisik. Harus ada contoh. Maka Allah hadirkan contoh yang paripurna. Yang disebut dengan qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Itu ada contoh. Ada contoh. Demikian juga hubungannya dengan surga dan dunia. Ya, surga itu contoh untuk kita bangun di dunia. Di sini disebutkan, hadza dalil ala nazafatil bi'ah wa sumuwiha al-adabi. Ini menunjukkan gambaran surga tadi, la yasmauna fiha lagwa wala kizaba, menunjukkan bersihnya lingkungan. Bersih lingkungan bukan dalam artian fisik saja. Yang non fisik bersih, yang fisik berarti bersih. Wasumuwiha al-adab, dan ketinggian etikanya. Mimma tartahu lahun nufus. Hal itu membuat jiwa menjadi sejuk. Tartah artinya istirahat. Dari kata roha. Di pola ifta'ala. Irtaha. Fi'il mudhari'nya yartahu. Rohah dari kata rih, angin. Sama dengan ruh, maka ruh dibahasakan dengan ditiup. Tiup keluar angin. Angin itulah nafaktu fihi min ruhi. Iya. Sehingga kipas itu artinya mirwahah. Maka dengan ada kipas lagi panas, sejuk apa enggak? Enak apa enggak? Gitu. Oke? Jadi kebersihan lingkungan dan ketinggian etika dalam lingkungan itu membuat jiwa jadi tenang. Ketenangan jiwa diantaranya rasa aman. Mau kemana aja, kapan saja, tenang. Ada rasa takut. Takut ini, takut itu, takut ini. Ada checkpoint nggak di sana? Nggak ada pernah. Iya. Khilafan lihalid dunya. Berbeda dengan keadaan dia. Yasma'u fihal insan al-mu'min, karena orang mukmin di dunia yang mendengar ma yakhruju syu'ur wa yu'limun nafas, sesuatu yang keluar dari perasaan. Paham maksudnya? Saya ulangi baca. Khilafan lihalid dunya haitsu yasma'u fiha, di mana dia mendengar di dunia, mukmin orang iman, ma yajrahu, ya, saya salah baca. Yajrah, melukai. Sesuatu yang melukai seperti itu untuk menyakiti, membuli bahasanya, itu memang dibangun. Bukan cuma dibangun, dibiayai, itu kan dunia. Di sana memang enggak ada. Walaisa fil jannati kalamun laghin. Di surga enggak ada kata-kata yang batil. Sakit yang menjatuhkan, arin yang menghinakan, anil faidah. Arin bisa menghinakan, bisa kosong dari faedah. Wala isma kadzibin, dan tidak ada yang dosa karena bohong. Bal hiya darussalam, akan tapi dia surga adalah darussalam, tempat
kedamaian. Wa kullu ma fiha salim minan naqs. Semua yang ada di dalamnya itu selamat kekurangan. Kita teruskan. Jazaa'am mir rabbika itu adalah semata-mata balasan dari Tuhan engkau. Ata'an hisaba, semata-mata pemberian. Hisaba yang luar biasa, banyaknya, ihsanan. Ai jazahumullahu ta'ala, Allah memberikan balasan ala imanihim, atas iman mereka, wa solihi a'malihim, dan kesalehan amal mereka. Wa a'tahum zalika, dan itu diberikan, ato'an, pemberian itu tafaddulan minhu, karena karunia-Nya, wa ihsanan, karena kebaikannya. Kafian, waqian, syamilan, kasiran, wafian. Ya. Hisaba artinya kafian, cukup. Sama wafian. Syamilan, menyeluruh. Kasiran, banyak. Hasba ma wa'adahum bihi, sesuai dengan yang dia janjikan. Min mudha'afati ajr hasanat, yaitu berlipat gandanya pahala kebaikan. Wa takfiris sayyi'at, juga menghapus dosa-dosa. Oke, berikutnya. Nah, ini fiqhul hayat. Ini mudah-mudahan alinea ini terselesaikan. Fiqhul hayat awil ahkam. Wa'adallahu ta'ala al-muttaqin alladzina taqaw mukhalafata amrillah bi khamsati umur. Kesimpulan pada ayat tadi, mulai dari innalil muttaqina mafaza, yang lagi dibahas, apa isinya? Allah menjanjikan kepada orang yang bertakwa. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang menjaga diri, alladzina taqaw. Bagaimana menjaga dirinya? Mukhalafat amrillah. Mukhalafat amrillah, yaitu dengan tidak melakukan, yaitu dengan menjaga diri, yaitu dengan tidak melakukan ya apa yang dilarang, atau bahasa lainnya melakukan apa yang diperintah. Paham insyaallah? Saya ulangi. Wa'adallahu ta'ala al-muttaqin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina taqaw mukhalafata amrillah. Yaitu mereka-mereka, taqaw kan menjaga diri. Menjaga diri dari menyalahi perintah Allah. Dia jaga dirinya agar tidak menyalahi, gitu maksudnya. Apa janjinya? Ada 5. Pertama, al-fauzu wan najat. Keberuntungan, keselamatan. Wal khalas, sama keselamatan. Mimma fihi ahlun nar, dari apa yang akan dirasakan oleh penduduk neraka. Itu keberuntungan. Innalil muttaqina mafaza, itu dia. Kedua, at-tamattu birriyad al-ghanna. Diberi kenikmatan dengan taman-taman al-ghanna, tadinya artinya menyanyi. Ada burung-burung yang berkicau di taman itu. Maka itu menjadi ungkapan baku. Kebun yang indah disebut ar-riyad al-ghanna. Wal hadaik, kebun-kebun. Awil basatin, sama kebun juga. Al-mutanawwi'atil asjar, yang berbagai macam pohonnya. Wal asmar, dan buah. Indah, kita nggak pakai nanam, nggak pakai nyiram. Ya, tahu-tahu udah begitu. Allah yang langsung memelihara, merawat. Nggak ada yang jatuh karena daunnya udah kuning, nggak ada. Kotor, bersih ini, Pak. Wa hadza huwal amnul ghizai. Ini memberikan informasi tentang
rasa aman yang Allah berikan kepada kita dalam surga dalam konteks gizi makanan. Tuh, nggak ada makanan basi, nggak ada buah yang busuk, nggak ada yang asam. Semuanya manis gitu kurang. Kedua tuh. Yang ketiga al-istimta' bil hur. Yaitu Allah berikan kenikmatan bersama bidadari al-kawaib tadi yang seusia yang masih seger-seger gitu kurang lebih ya. Zawatin nawahid yang punya nawahid dama dengan asadju yaitu susu. Allati taka'abat asdauha yang masih menonjol. Al-lazzat al-akran yang sama lazat. Nikmat dipandang. Al-akran yang sebaya fisinni. Apa semuanya ini kok disebutkan bagi Allah? Haza wal isba' al-jinsi. Ini adalah isba' pemenuhan terhadap keinginan seks awil gharizi atau naluri ya, gharizi. Naluri jins. Jins itu artinya seks. Tuh dipenuhi. Pertama dari gizi, kedua kemudian dari segi batin ya. Yang keempat tanawulul kuus, yaitu diberikan gelas-gelas al-mutro'ah yang penuh. Al-mal'ai itu bacanya mal'ai. Ya, yang penuh juga. Bil khumur dengan khamar. Ghairil muskirah. Tapi tidak memabukkan. Tidak memabukkan. Kama wasofahallahu ta'ala seperti yang digambarkan oleh Allah. La yasadda'una anha wa la yanzifun. Yasadda'un tidak pusing. Kalau di dunia minum kebanyakan mabuk, teler, pusing. Dan enggak. Wa la yanzifun. Dan mereka menjadi tidak, yanzifun, tidak mabuk. Oke, tidak pusing, tidak mabuk. Wahazihi mut'atul lahwi wal mubah. Oleh mufassir disimpulkan, ini adalah cerminan dari kenikmatan main yang mubah. Tuh, di sini kan kerjaan mau main dulu, terus ditahan. Dia amal saleh, dia beribadah. Nanti bahas main-mainnya itu di surga. Keinginan sama perempuan ditahan, karena itu adalah melanggar dan selanjutnya. Nanti dibalas sama bidadari. Terus tentang buah, pengen aja segala macam. Akhirnya nanti. Oke, saya dapat durenin di sana lah. Nggak usah di sini. Yang kelima, al-amnun nafsi fil jannah. Ketenangan jiwa di dalam surga. Gimana itu? Haitsu la yasma'u ahluha batilan minal kalam. Di mana penduduk surga tidak mendengar kata-kata yang batil. Nggak ada bunuh. Sekarang kan luar biasa, nggak tenangnya kita. Ya apa enggak? Baca ini, wah ada ulama dibacok. Ada ulama ditusuk. Ada ulama dipersekusi. Itu kan membuat jiwa tidak tenang. Ya tidak? Akhirnya sholat pada megang golok. Ya. Wala takziban li ba'dihim ba'dha. Dan enggak ada omongan bohong li ba'dihim satu sama lain fi majalis syarab. Di majelis-majelis minum wal mut'ah dan kenikmatan majelis kenikmatan yang lain. Kenapa? Li'anna ahla syarab fid dunya yuskirun wa yatakallamuna bil batil. Kalau di dunia, majelis minum itu di dunia yuskirun, mereka pada mabuk. Lalu ngomongnya bil batil. Wa ahlul jannah idza syaribu lam yataghayyar aqluhum. Sementara ahli surga kalau mereka minum akalnya enggak terpengaruh, enggak berubah, ya. Lewat mabok. Kalau di dunia mabok, maka omongan, perbuatan, kata-kata menjadi lepas kontrol.
Walam yatakallamu bilagwi. Ahlu surga nggak ngomong dengan batil. Dan ahlu jannah, setelah Allah menyebutkan berbagai macam kenikmatan ahli surga, tuwaju, diberi mahkota mereka ahlu surga. Kenikmatan luar biasa semua. Dari fisik dan non-fisik, lahir dan batin. Terus Allah, tuwaju, mereka diberi mahkota. Apa itu mahkotanya? Bil minhah ar-rabbaniyah. Dengan sebuah pemberian Rabbani. Wa akhbaru. Lalu, ukhbaru ya, bukan akhbar. Mereka diberi kabar. Bi annallaha jazahum bima taqaddama. Jaza'am minhu. Nah, ini dianggap oleh mufasir luar biasa sebagai mahkota. Ketika Allah berkata, jaza'am min rabbika atau an hisaba, itu adalah mahkota. Ibaratnya. Jadi, mereka diberi mahkota yang dengan informasi bahwa Allah memberi balasan kepada mereka sesuai dengan amal mereka di dunia. Wa'atahum atau an kasir. Lalu dikasih tahu juga, dia akan diberikan. Mereka ahli surga maksudnya, akan diberikan oleh Allah dengan pemberian yang banyak. Bukan cuma banyak, kafian, cukup. Wafian. Demikian. Yang berkaitan dengan fiqhul hayat. Nah, Bapak Ibu, Pak Jamal kayaknya ini dulu nih. Insya Allah berikutnya udah ayat terakhir. 3 ayat ya. Ketika nggak mau disuruh sujud kepada Adam dengan perbuatan Allah itu sendiri berupa perintah untuk sujud. Komparasi itu. Allah suruh sujud, iblis ogah. Dengan argumentasi dia lebih mulia. Ana khairum minhu khalaqtani min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan seterusnya. Ada 7 pertanyaan iblis. Apa kata Imam Raslani? Itu pikiran iblis yang paling akar, membuat dia dilaknat oleh Allah. Apa substansinya? Substansinya dia nggak bedakan antara wilayah dia sebagai makhluk dengan wilayah Allah sebagai khalik. Diberikan akal bukan untuk engkau ke sana. Akal ada batasnya. Oleh karena itu, jangan sampai melampaui wilayah Allah. Panjang diceritakan oleh Imam Syahrastani. Akhirnya kesimpulannya, jangan pertanyakan wilayah Allah. Itu wilayahku. Gitu seolah-olah Allah. Justru kamu yang akan aku tanya. Jangan tanya aku. Maksudnya itu. Oleh karena itu, ketika dibully kayak tadi, jangan coba dipindahin pikiran dia ke pikiran kita. Nah, akhirnya kita ngikut kayak dia. Dan ketika ngikut kayak dia, lalu dia itu akar masalah pikirannya adalah iblis, kan sama iblisnya. Baru saya teruskan. Iblis itu bukan tokoh. Seperti halnya Fir'aun dalam konteks ini ya. Tapi iblis itu sifat. Ketika sifat yang nyeleneh kayak begitu, itu dia iblis. Lah terus kita mau ngikut-ngikut. Akhirnya saya lama-lama keseret jadi iblis juga ini. Gara-gara yang nanya iblis juga soalnya. Ampun, Ustaz. Kan ini simbol kan juga hudalinas. Al-Qur'an hudan linas. Jadi mesti dapat jawaban kenapa simbol-simbolnya diberikan seperti itu, gitu loh maksudnya. Nah, akhirnya itu tadi yang bisa memberikan jawaban dan mungkin pasti tidak diterima oleh dia karena iblis. Apa itu? Allah, jangan diintervensi dengan akal.
Tidak mungkin, tidak masuk akal itu. Tapi itu dilakukan juga oleh iblis. Sama iblis. Iya. Nah, oleh iblis. Dia dapat dari iblis terus disampaikan ke majelis ini, apa bukan iblis. Ampun. Ampun. Pak Edi, bantuin Pak Edi, Pak Darjani, ini mungkin nih. Ampun. Nah, jadi pelajaran kita wilayah-wilayah yang memang di otoritas akal, ada wilayah yang bisa dijangkau oleh akal. Di antaranya kayak pertanyaan kayak begitu. Nggak usah itu yang terlalu jauh. Nih, lihat akal tanya. Kenapa yang tangan disebut tangan? Boleh tanya itu. Yang kaki disebut kaki. Itu aja juga nggak kejawab. Paling jawabannya emang dari sononya. Ya tidak. Tuh itu. Yang dari sononya. Apa emang dari sononya maksudnya? Ada wilayah yang tak bisa dijangkau oleh akal. Kalau paksakan untuk dijangkau, itu menambah kesesatan yang bersangkutan. Ya, wallahu a'lam. Ya. Iya, baik.